Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran PJOK dengan judul makanan bergizi dan kesehatan. Artinya makanan yang bergizi berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu sebelum kita mulai, Pak Guru minta untuk dipimpin doa dulu. Tio kalau bisa pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa Berdoa selesai. Oke, anak sekalian, hari ini kita akan belajar itu sebelumnya. Jadi Pak Guru lihat dulu keadaan kelas. Ada 21 orang, berarti hadir semua sesuai dengan absen. Jadi Pak Guru tidak perlu sebut satu-satu karena jumlahnya hadir semua 21 orang. Jadi tidak ada yang sakit kan? Oke. Hari ini kita akan membelajarkan tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang kita akan lakukan hari ini yang pertama itu kita akan membahas seperti apa itu makanan sehat, apa manfaatnya, kemudian unsur-unsur apa yang ada di dalam makanan sehat. Yang tujuannya nanti kalian itu akan tahu fungsinya untuk tubuh seperti apa. Oke? Sudah makan tadi pagi? Sudah. Oke. Yang sudah makan coba berani berdiri dulu, kira-kira makan apa tadi pagi? Oke, Jessica, ada sarapan apa tadi pagi? Ada sarapan nasi kuning. Nasi kuning, apa lagi? Air putih. Air putih. Terus nasi kuning ada ikan? Ada. Oke, begini. Nasi kuning itu makanan sehat atau tidak? Sehat atau tidak? Sehat. Sehat atau sehat? Karena dimasak tidak pakai pengawet, pakai kuning yang alami, pakai air, kemudian ada ikannya. Jadi tidak termasuk makanan yang tidak sehat karena dia dimasak tanpa campuran macam-macam. Oke. Untuk itu, untuk lebih memastikan lagi, Pak Guru tampilkan dulu ini. Ini adalah slide PPT. Sambil Pak Guru jelaskan. Makanan sehat, bergizi dan seimbang. Kelihatan? Ya. Apa itu makanan sehat? Apa itu makanan bergizi dan seimbang? Ini. Ada yang tahu kira-kira apa? Nah, ini makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya dengan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Berbahaya, tidak berbahaya. Artinya bebas bahan berbahaya ini misalkan pengawet, itu sangat berbahaya sekali. Apa itu makanan bergizi dan seimbang? Makanan bergizi dan seimbang adalah asupan makanan dan minuman yang kandungan nutrisinya cukup menunjang kesehatan tubuh. Misalkan makan nasi kuning ada gizinya, ada karbohidratnya, ada ikan, ada proteinnya, kemudian ada santannya, ada lemaknya, kan? Kemudian ada di ricanya, ada garamnya, ada yodiumnya. Jadi cukup untuk tubuh. Tubuh kan perlu vitamin dan mineral kan? Karbohidrat untuk tenaga. Jadi di satu makanan itu harus ada ini, ada nutrisinya. Yang berikutnya karbohidrat. Nah, ini karbohidrat. Karbohidrat itu hidrat Arab namanya, adalah sumber energi utama manusia. Ada yang tidak makan nasi di sini? Ada yang tidak makan nasi? Tidak tahu makan nasi? Saya tidak tahu. Harus makan nasi, baru sumber energinya dari mana? Nasi, ada roti, ada kentang, kemudian ada gula. Tahu gula? Tahu. Kalian minum itu makanan ringan itu ada gulanya, itu karbohidrat. Gula dibakar,
jadi sumber energi, karbohidrat, hidrat arang. Kalau dipecah jadi sumber energi. Jadi orang kalau sakit-sakit kasih banyak, coba kasih minum teh atau kasih minum air gula yang manis kan. Jangan air gula cuma sedikit, kasih manis sekali. Cepat ini pulang. Begitu juga dengan minuman energi. Karena gula. Protein ini untuk otot, massa tubuh. Orang kalau kurus-kurus banyak makan protein. Ada dari tahu, dari tempe, daging, telur. Membangun untuk memperbaiki jaringan yang rusak pada otot. Jadi kalau kurus-kurus coba olahraga baru makan protein. Dijamin pasti bawa otot. Yang berikutnya ada apa sumber makanan berikutnya? Ada lemak. Jangan takut makan lemak kan? Ada dari minyak kelapa, ada dari kuning telur, dari santan. Tapi lemak ini apa? Pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalau yang gode-gode tidak apa-apa. Makan lemak. Setelah itu olahraga. Tapi lemak yang bagus kan? Jangan yang setelah digoreng-goreng macam-macam sudah tidak bagus. Misalkan minyak goreng sekali pakai. Jangan digoreng-goreng terus, rusak minyaknya jadi penyakit itu. Yang berikutnya sumber energi berikutnya, sumber makanan, vitamin dan mineral. Ini yang utama, menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin terdapat pada buah-buahan, sumber makanan dan lainnya. Vitamin A, vitamin D, sampai di sini dulu Pak Bro tanya. Kira-kira vitamin A dapat dari mana? Buah apa? Buah apa? Siapa yang pernah jawab? Hah? Apel. Oke, apel ada apa lagi? Yang asam-asam apa? Contoh. Lemon. Yang pedes-pedes apa lagi? Rica. Jangan salah. Orang kalau misalnya orang butuh vitamin C bisa makan rica. Sembuh itu. Pernah kan? Pedes sekali, tapi cepat kering. Kenapa? Vitamin C-nya tinggi. Vitamin C itu identik dengan rasa asam dan pedas. Jadi jangan takut sama asam itu vitamin C. Begitu juga luka. Coba sirami luka lemon nipis. Kering. Karena kulit butuh vitamin C. Luka itu perbaikan sel tubuh itu dengan vitamin C. Menjaga sistem tubuh dia. Imun juga begitu. Yang berikutnya kita lihat sudah vitamin kan, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E dan K. Kalau K itu untuk apa? Darah supaya tidak membeku, jadi pelarut dia. Kalau misalkan luka tidak ini sekali. Fosfor, kalsium, magnesium, natrium, yodium, mangan, selenium, kronium, mineral. Nah, membantu proses metabolisme tubuh, menjadi bahan baku, menjadi enzim. Ini enzim ada di mana? Paling banyak manusia pertama enzim itu di dalam mulut pada air liur. Pernah lihat yang bengkak-bengkak di sini? Apa namanya? Daging menumpuk. Bukan daging menumpuk. Apa namanya penyakit apa? Amandel. Apalagi satu ini yang bengkak? Gondok. Gondok itu karena kekurangan ini. Jangan nanti mau minum air nih. Darah tinggi saya sudah tidak mau makan yang bergaram. Garam itu supaya kalian tahu. Mineral itu orang bilang garam. Garam itu membantu darah supaya jadi hangat, jadi lancar. Kemudian kalau kekurangan, di orang-orang yang dingin-dingin, mereka suka itu agak-agak garam. Kenapa? Supaya hangat badannya. Darah jadi lancar. Cuma kalau kelebihan lagi, bahaya. Mineral kalau kurang jadi gondok sini, bengkak. Bukan karena kekurangan apa, karena kekurangan mineral. Jadi jangan takut. Dorong bilang mau darah tinggi, tidak mau darah tinggi. Justru bagus dia, tapi jangan segala sesuatu yang kelebihan itu akan merusak. Yang berikutnya, kita lihat apa yang berikutnya. Ada dulu. Air.
semua. Ciri-ciri air itu yang bagaimana? Bening. Dua, berasa atau tidak? Tidak. Yang ketiga, berbau atau tidak? Tidak. Yang keempat, berwarna atau tidak? Tidak. Yang pertama, air. Air itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Itu air yang memang harus diminum. Jangan pagi-pagi tidak ada air minum, pergi cari ke sana ale-ale, panter. Stop. Itu tidak bagus untuk kesehatan. Resikonya satu, cairan itu masuk di ginjal. Suhu tubuh, darah tinggi, segala macam itu dari ginjal. Kalau ginjalnya capek karena airnya tidak bagus, udah tidak lama kemudian jadi sakit ginjal. Begitu juga banyak duduk, banyak olahraga, jangan lupa banyak minum air. Hari ini kasih tahu so panas, panas kan banyak pernah sakit demam. Dikasih apa? Dikasih obat apa? Sebenarnya panas itu cuma kekurangan air. Kasih banyak minum, jangan takut-takut. Tidak perlu dulu pakai paracetamol, minum dulu air. Suhu turun apa? Karena jumlah cairan di dalam tubuh sudah normal, suhu tubuh itu turun pula. Jadi jangan minum yang macam-macam. Pokoknya banyak minum air. Serat ini penting dari buah-buahan. Ada yang geraknya keras? Oh, gerak-gerak keras? Itu karena kekurangan serat dan sayur. Biasakan dalam makanan itu ada nasi, ada ikan, ada buah-buahan, ada sayurnya. Supaya kalian makan itu jadi lengkap. Kalau tidak, mau sakit perut nanti. Jadi repela apa nanti? Ditaruhkan jamu, taruhkan tempe, taruhkan buah, siapa tahu. Itu cuma saran. Yang berikutnya adalah ini ada banyak penyakit timbul. Yang pertama ini anemia, kekurangan zat dalam merah akibat kekurangan zat besi dan mineral, bahaya. Anemia itu tahu kurang darah, pusing-pusing. Zat besi itu paling banyak di mana? Di sayur. Sayurnya apa? Sayur bayam. Kalau mau suka kasih dingin badan supaya tidak panas dalam, makan mentimun. Kalau suka tidak pusing-pusing, zat besi. Kalian kan pernah dikasih obat tambah darah tuh? Iya. Padahal tidak perlu. Coba kalau kalian minumnya makannya sayur bayam, tidak ada lagi pusing-pusing. Banyak badan, makan sayur bayam. Jangan tidak pusing. Ini tips lagi yang suka main game. Kenapa? Sakit. Sayur bayam. Yang kedua, obesitas. Kegemukan akibat kelebihan karbohidrat dan lemak yang kita. Begini, ini untuk obesitas. Orang misalnya tingginya kayak Pak Guru, tapi dia timbangan lebih dari 70. Misalkan timbangannya sudah 80, 90. Itu jadi obesitas. Kalau macam Vita, yang saya bilang kenapa? Supaya tidak boleh sebenarnya bawa ejek-ejek, gode tidak. Ini masih seimbang. Coba berdiri. Kenapa? Kalau dikatakan obesitas itu perutnya lebar ke depan, bukan maju ke depan, dan nanti udah hamil. Kalau ke depan, itu obesitas, melebar ke samping, besar, ini tertutup, itu obesitas. Kalau ini masih normal dan ini badannya bagus, artinya proporsional, seimbang. Oke dulu, terima kasih. Jadi tidak boleh ada, apalagi mau bilang yang kurus-kurus, jangan kurus. Kalau kurus nanti ada di bawah. Sariawan, luka atau radang di mulut akibat kekurangan vitamin C. Minum saja yang yang asam-asam, yang pedas-pedas, jus lemon. Jus lemon diminum, tidak apa-apa. Kalau di mulut, kalau ada rica, coba punya rica. Siapa tahu dia sembuh. Kata orang tua. Gondok di leher akibat kekurangan yodium. Sudah tadi. Rabun senja, kekurangan vitamin A. Vitamin A untuk apa? Untuk apa vitamin A? Pernah minum vitamin A? Vitamin A itu untuk masak. Paling banyak dapat di mana vitamin A? Pada wortel.
berwarna terang itu ada vitamin A dan vitamin C. Jadi jangan takut. Vitamin C juga ini ya. Tuh, balik dulu vitamin C. Yang suka kulitnya jadi glowing, makan vitamin C. Kulitnya jadi jaga. Ada pada tomat paling enak itu dimakan mentah. Atau bikin dabu-dabuan. Kalau orang sini bilang itu bagus vitaminnya. Di kopenya keluar kulit jadi glowing. Ini tips. Belajar sambil ada tips. Yang terakhir ini busung lapar. Orang yang kepurusan kasihan kurang tulang. Kenapa orang tulang? Tidak, bukan karena normal, tidak, karena misalkan dia kekurangan makanan, kekurangan protein dan kalori. Kenapa? Kalori untuk kalian punya energi, protein untuk kalian punya badan. Coba kalian mau suka tes, jangan makan nasi, jangan makan protein. Jangan makan karbohidrat, jangan makan protein, ikan, tahu, tempe, telur, jangan. Kalian lihat kalian punya badan, bakalan jadi kurus. Kalau kalian kelebihan makan kalori, boleh, makan tapi tidak punya otot. Tapi kalau kalian makan protein, kalian punya badan, tidak gede, tapi padat, tapi berotot padat. Kemudian protein ini bikin lebih kenyang daripada ini. Contoh, kalau makan biskuit tidak mau cukup cuma satu kan? Makan roti tidak cukup satu. Coba makan telur putihnya, 2 biji sobrang sukanya. Kenapa? Protein bikin cepat kenyang daripada kalori nasi atau gula. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada. Oke. Kalau tidak ada, Pak Guru ingin tanyakan sama kalian. Ini ada sedikit. Menurut kamu manfaat untuk makan sehat itu apa? Untuk apa? Kira-kira menurutmu? Pak Guru, saya mau makan makanan yang sehat untuk saya punya badan supaya jadi lebih bagus. Menurutmu? Kalau kamu makan sehat untuk apa? Untuk apa? Jangan takut-takut, tidak apa-apa. Untuk menjaga daya tahan Oke. tubuh agar Apa? tetap, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Oke, mantap. Apa lagi? Tio, ada yang bisa? Atau Firman? Menurut Firman apa? Makanan sehat fungsinya untuk apa? Tidak apa-apa. Jawab saja. Yang penting menurutmu. Kan saya tanya menurutmu. Jangan ketawa. Ada yang bisa? Anggun atau siapa? Jangan basuh, tidak. Tidak ada? Oke, begini. Kalau begitu, karena belum ada yang bertanya, maka Pak Guru kasih soal untuk pertanyaan. Itu dijawab. Oke, Pak Guru bagi ini soalnya dikerjakan dalam waktu berapa? 4 menit lah paling lama. Dioper ke belakang. Berapa? Silahkan dikerja tadi. Oke, di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu 3 menit dulu. 4 menit. Silakan dikerja. Oke, nanti tulis. Oke, dikerja dulu kerja. Itu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Pak Guru menjelaskan tadi. Jadi itu Pak Guru pengen, Pak Guru tadi sudah tulis kan? Di
di PowerPoint. Menurut kalian di situ, Pak Guru pengen kalian bisa keluar apa yang ada di kepala menurut kalian, versi kalian. Pak Guru, menurut saya makanan saya adalah makanan yang begini-begini. Gitu. Menurut kalian tidak ada yang salah karena itu menurut kalian Pak Guru tanya, supaya kalian bisa jawab sesuai dengan kalian. Karena kalian yang belajar, Pak Guru cuma bimbing. Kalian bisa jawab, itu sudah bagus. Kan tidak mungkin sama jawabannya semua tuh, kan tidak beda kalian punya pemikiran. Jadi jawab saja. Oke. Oke, sudah? 1 menit terakhir, kan? 1 menit terakhir. Oke? Oke, cukup. Ini. Pak Guru akan minta kalian membacakan jawaban yang di pertanyaan itu. Jadi Pak Guru minta begini, yang Pak Guru tanya nanti, nama yang Pak Guru sebut, bacakan jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Pak Guru minta Tio coba, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Berdiri. Coba menurut saya, Nah, menurut Tio, makanan sehat itu adalah makanan yang seimbang. makanan sehat adalah makanan yang seimbang. Makanan seimbang, oke. Nah, jadi begini, makanan sehat itu dia adalah makanan yang tidak mengandung bahan macam-macam, kemudian dia seimbang. Seimbang artinya gizinya cukup untuk tubuh. Kalau gizinya cukup berarti dia akan jadi sehat. Oke. Nomor 2, Pak Guru minta. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia nomor 2? Firman. Firman belum bersedia. Siapa yang bersedia nomor 3? Tuliskan zat gizi. Bersedia? Hah? Siapa yang mau jawab soal nomor 2? Tuliskan 5 zat gizi dalam makanan. Boleh? Ampun. Ada. Siapa yang bisa jawab? Ayo. 5 zat, ada karbohidrat, apa lagi tadi? Apa lagi? Protein, mineral. Apa lagi? Dan besi ada? Vitamin.
vitamin. Banyak. Sudah apa lupa? Aduh, bahaya ini. Padahal baru dijelaskan. Oke, biarlah. Pak Guru jelaskan ulang. Tuliskan 5 zat gizi dalam makanan. Ada 1 karbohidrat. Kemudian ada karbohidrat, ada protein, mineral, vitamin. Itu 4 yang pertama. Itu 4 utama, jangan dilupa. Kemudian nomor 3. Tuliskan manfaat air dalam tubuh. Siapa yang bersedia membacakan manfaat air? Oke, Fitri. Berdiri. Meningkatkan pencernaan dalam tubuh, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak, menghindari penyakit jantung, mengatur lemak tubuh, baik untuk jantung. Oke, terima kasih. Berarti tadi yang menyimak dengan betul-betul bahwa apa fungsi air sebenarnya. Kalau laki-laki tidak fokus, saya juga tidak tahu kenapa tidak fokus. Jadi fungsi air itu banyak. Kalau tidak ada air, Pak Guru pastikan mati. Manusia tidak makan 1 minggu, hidup. Tidak minum air selama 3 hari 3 malam, pastikan mati. Kenapa? Yang disebut dengan dehidrasi. Ketika dehidrasi, ginjal rusak, tekanan darah naik, darah mengental, jantung susah memompa darah, oksigen tidak maksimal dari paru-paru, akhirnya mati. Jadi segala sesuatu yang ada di sini harus butuh air. Yang berikutnya, tuliskan vitamin yang kalian ketahui beserta contoh dari sumbernya. Contoh tadi vitamin A dari mana? Dari buah. Buah wortel yang berwarna cerah dan terang. Kemudian vitamin B dari mana? Yang barusan dipotong, daging. Daging-dagingan, daging sapi, daging ikan. Vitamin B itu bagus. Kenapa? Dia akan membuat tubuh kalian kembali fit ulang, apalagi otot yang sudah capek. Vitamin B, kompleks serta itu akan mempercepat metabolisme. Jadi kalian akan tidak mudah capek. Vitamin B bagus untuk tubuh, jangan dilupakan. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C dari mana? Oke, dari jeruk apa lagi? Rica, lemon, apa lagi? Mangga, apa lagi? Dari apa? Markisa itu basah. Tapi vitamin C-nya tinggi. Sudah pernah makan markisa? Enak dong? Apalagi bikin jus. Belimbing pernah makan? Belimbing itu juga ada vitamin C-nya. Asal jangan belimbing botol. Aduh, bahaya itu. Lebih asam luar biasa. Kemudian ada vitamin apa? Vitamin D untuk apa? Untuk kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D dari vitamin E juga. Ya, paling banyak vitamin E juga begitu. Kemudian jangan lupa vitamin E untuk kulit paling banyak. Vitamin K untuk kesehatan darah. Jarang-jarang orang minum vitamin K, kan? Vitamin K itu cuma biasa dikasih orang setelah operasi. Ada bekas luka banyak, maka dikasih vitamin K. Oke, jadi itu tadi 5 pertanyaan sudah dijawab semua. Artinya ada memang yang tidak fokus karena matahari masih begini, tidak apa-apa. Jadi menurut Pak Guru bagus, sangat bagus. Artinya kita belajar ada yang kita dapat hari ini. Oke, jadi hari ini coba Bu, kita sudah buat tadi kan? Sudah dibaca jawaban, saudara rangkuman sudah? Tidak dibuat rangkuman? Oke, kita buat rangkuman sama-sama ya. Oke, ini dia rangkuman. Sebenarnya ada di sini. Makanlah makanan yang beraneka ragam, tidak kental, agak kecil karena ada segini. Kemudian yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, makanlah makanan yang sumber karbohidrat sehingga dari kebutuhan energi. Jadi begini, itu awal-awalnya. Jadi maksudnya kita
kita buat saja, kita makan yang bagus untuk ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Hari ini sudah selesai pembelajaran, berarti semoga minggu depan dengan pertemuan berikutnya akan jadi lebih baik. Untuk menutup pembelajaran, Pak Guru minta siapa mau pimpin doa? Pilih saja, pilih doa. Setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sekian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.